Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian, jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah senantiasa kita sampaikan pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini pada maghrib kita masih dapat hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, dan juga mendengarkan pengajian yang rutin kita laksanakan setiap Rabu malam Kamisnya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pada pertemuan sebelum ini kita masih bercerita tentang kenikmatan surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Kesimpulannya dapat kita katakan bahwa surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak dapat terbayangkan oleh kita sebenarnya bagaimana kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dadtu li'ibadi as-salihin." Begitu kata Nabi, telah aku siapkan, aku sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh. Kata Allah, ma la ain ra'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan sesuatu yang tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan tak pernah terlintas di dalam hati manusia bagaimana keindahan surga, bagaimana kenikmatan surga itu. Iqra'u in syi'tum, kata Rasulullah, bacalah jika kamu menghendaki. Firman Allah yang mengatakan di dalam surah As-Sajdah, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Katanya sesungguhnya fala ta'lam, tidak mengetahui
katanya cahaya mata, kegembiraan yang disembunyikan yang akan dikaruniakan kepada mereka itu. Jadi tidak ada yang tahu bagaimana sebenarnya keindahan surga itu. Lantas kenapa disebutkan oleh Allah surga ini, surga itu seperti ini dan itu, dengan gambaran ada taman-taman, ada kebun-kebun, ada buahan-buahan, ada air, mata air dan lain sebagainya. Itu hanya untuk mendekatkan pemahaman kita supaya tergambar oleh kita bagaimana kenikmatan surga itu. Ya, kalau disebut yang tak tergambar oleh kita, tak bisa dibayangkan. Nah, jadi dibuat oleh Allah seperti itu. Ibnu Abbas, salah seorang sahabat Rasulullah yang dianggap disebut sebagai ahli tafsir, katanya memberikan kupasan atau tafsiran yang berkaitan dengan firman Allah di dalam surah Al-Baqarah, mana Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Di ayat itu disebutkan wa utu bihi mutasyabiha, Allah itu memberikan kepada penduduk surga itu karunia yang serupa, ya, yang serupa seperti yang pernah diberikannya senikmat di atas dunia ini. Maka di situ disebutkan Allah itu memberikan buah-buahan umpamanya seperti yang disebutkan pada ayat tadi dan lain sebagainya. Tetapi tentu buah-buahan itu, makanan itu, kenikmatan itu tidak sama seperti apa yang ada di dunia ini. Apa kata Ibnu Abbas? La yushbihu syai'un mimma fil jannah ma fid dunya illa fil asma. Itu katanya, tidak ada yang menyerupainya sesuatu pun apa yang ada di surga itu. Ma fid dunya, dengan apa yang di dunia. Jadi kalau disebutkan ada buah anggur umpamanya di surga, di dunia ada buah anggur, tapi buah anggur yang di surga itu tidak sama seperti buah anggur yang di dunia. Namanya saja yang sama. Kita pernah mendengar sungai yang airnya dari susu. Ya, susu yang kita minum sekarang enak memang, tapi susu yang dimaksudkan, susu yang ada airnya di surga itu tidak sama seperti susu yang kita minum di dunia. Ada di surga itu sungai dari arak. Arak itu kalau di dunia kan minuman keras tuh, memabukkan. Kalau diminum, ya teler dibikinnya, mabuk, hilang akal. Tapi air arak di surga itu tak sama seperti air arak di dunia. Tapi kenapa disebutkan itu? Karena
Ya, supaya orang membayangkan bahwa selama ini orang beranggapan ini minuman enak ini, mempunyai daya tarik pula bagi orang yang suka minum-minum. Kalau begitu udahlah, nggak usah kita minum di atas dunia ini, kita bisa minum kok di akhirat gitu. Jadi kata Ibnu Abbas, la yushbihu syai'un mimma fil jannah ma fil dunya. Enggak ada persamaannya. Illa fil asma. Yang sama itu cuma namanya saja. Kalau itu tidak enak dong, tidak. Jauh lebih enak dari buah yang ada di dunia ini. Nah, begitu. Kenapa? Karena apapun bayangan, gambaran yang disebutkan oleh Al-Quran, oleh hadis tentang surga itu, Nabi menyimpulkan di dalam hadis qudsi Allah mengatakan, a'adatu li'ibadiyas sholihin, aku siapkan untuk hambaku yang soleh. Apa itu? Mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tak pernah terlintas dalam hati kita sedikit pun. Terlintas saja enggak. Begitulah keindahan surga itu, kenikmatan surga itu. Bapak Ibu sekalian yang rahmat Allah, kemudian di dalam buku ini juga disebutkan ada satu bab, katanya a'la na'imil jannah, kenikmatan surga yang paling tinggi. Apa sebenarnya nikmatnya dalam surga yang itu yang paling tinggi apa? Kira-kira apa yang terbayang oleh kita selain yang sudah disebutkan selama ini? Bagaimana gambaran hidup di dalam surga itu? Apa sebenarnya kenikmatan yang paling nikmat? A'la na'imil jannah. Begitu disebutkan dalam subjudul buku ini. Katanya nikmat yang paling tinggi di dalam surga itu adalah dapat melihat Allah Azza wa Jalla dan dapat bermunajat dengannya serta merasa bahagia karena mendapatkan keridhaannya. Katanya itu nikmat yang paling tinggi dalam surga. Bisa melihat Allah, dapat bermunajat kepada Allah, kemudian mendapatkan keridhaan Allah. Selama ini Allah kita sembah-sembah, tapi kita nggak tahu bagaimana keadaan yang bentuknya. Wallahu a'lam. Dalam Al-Quran, diantaranya dalam surat Al-Qiyamah, disebutkan oleh Allah ayat 22-23. Qiyamah ini di juz ke-29. Yang sedang menghafal Quran mungkin paham. Katanya Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah penduduk surga itu pada hari itu yauma idzin nadhirah, berseri-seri, cerah. Ke waktu di mahsyar udah tahu tuh siapa bakal masuk surga, bakal masuk neraka tuh dari wajahnya udah kelihatan. Disebutkan dalam ayat ini kondisinya itu nadhirah, berseri-seri, bercahaya-cahaya. Kalau kita di atas dunia ini, ya bagaimanapun bahagianya hati kita, tapi kalau udah capek hilang juga rasanya, muka jadi loyo juga nampak kan. Tapi orang calon penghuni surga itu nadhirah, berseri-seri mukanya, bercahaya-cahaya. Kenapa begitu? Ila rabbiha nazirah, karena dapat melihat kepada Tuhannya. Kira-kira bagaimana nanti itu ya di surga itu? Ya, sedangkan
dunia ini kita sepanjang hidup kita ini terus mengabdi beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah. Tidak ragu sedikit pun keimanan kita kepada Allah. Tapi kita tidak pernah berjumpa dengan Allah. Cuma paling bisa seolah-olah begitu. Dalam hadis Jibril yang bercerita tentang ihsan, ketika itu ditanya oleh malaikat kepada Nabi Muhammad, sebutkan kepadaku tentang ihsan. Apa kata malaikat pada waktu itu? Anta'budallah ka'annaka tarahu, bahwa kamu menyembah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Seolah-olah, bukan melihatnya. Mana bisa kita melihatnya? Seolah-olah kamu melihatnya. Fa in lam takun tara, jika kamu tidak bisa melihatnya, fa innahu yaraka, maka yakinkanlah Allah melihatmu. Jadi waktu kita sholat, yakin kita Allah melihat kita. Karena seorang ustaz mengajarkan kepada kita tentang sholat khusyuk itu, di antara beberapa teori secara ilmu pengetahuan disampaikan oleh para ulama, beliau menyebutkan untuk dapat sholat khusyuk itu yakinkan minimal 3 sifat Allah itu. Pertama katanya yakin bahwa Allah Maha mengetahui. Karena dalam sholat itu ada sifatnya, rukunnya itu rukun qalbi. Yang tahu tuh kita sama Allah saja. Itulah niat. Mengapa kita sholat? Allahu Akbar. Mengapa kita sholat itu ada pada niat. Ada pada niat. Tadi ada ibu-ibu yang masih mengingatkan saya, minta tolong sampaikan katanya. Masih ada sebagian jemaah pertanyaan yang saya jawab pada pagi Sabtu itu minta dijelaskan juga di sini. Yang takbiratul ihramnya ibu-ibu itu kalau mengangkatnya terlalu tinggi sehingga terbuka telekungnya itu. Sementara pakaian yang dipakai di dalam telekung itu tidak pakaian menutup aurat, sehingga diangkat nampak tangannya nih. Apalagi pakai baju pendek pula kan, pakai daster pula kan, nampaklah tangan. Jadi dimasukkan ke dalam telekung. Karena kita orang Indonesia ini sholatnya pakai telekung. Nggak pakai abaya, pakai baju longgar itu kan. Sebenarnya pakai baju biasa pun bisa. Teman tradisi kita udah seperti ini, ya beginilah. Dirapatkan baru diangkat sehingga tidak terangkat telekungnya. Gitu. Teringat ini tadi ya. Ilam takut tara fa innahu yara. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah melihat kamu. Untuk khusyuk itu satu. Yang kedua, sifat Allah yang mana lagi? Sifat Allah yang sama, sami, gitu ya, maha mendengar. Jadi setiap yang kita ucapkan dalam sholat, terutama rukun qauli, yang kita ucapkan, kita yakinkan didengar oleh Allah. Allahu Akbar. Jadi walaupun bacaannya sir, tak terdengar sama orang lain, tapi yakin didengar oleh Allah. Didengar oleh orang lain saja kita segan dengan bacaan yang tak menentu, apalagi didengar oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Dengan orang lain saja kita bicara dengan tak menentu, kita malu. Tak berani kita dengan atasan kita, dengan Pak Lurah, dengan Pak Camat, dengan Bupati,
apalagi dengan wali kota, dengan apalagi dengan gubernur bawahnya, ketemu kita begitu, atas kita baca begitu aja Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, bicara dengan Pak Gubernur begitu, nggak berhenti. Pak Gubernurnya pun mungkin akan nengok kita, orang ini ngomong apa? Kok nggak berhenti, tidak dikasih kesempatan saya ngomong, menyela pembicaraannya, dia aja yang bicara. Memang orang macam apa dia kan? Itu gubernur baru tuh. Untuk bicara kita itu pakai aturan. Maka ketika kita bicara dengan Allah, itu juga pakai aturan, tak sopan lah kalau kita bicaranya, nggak karu-karuan, nggak tahu aturan. Maka membaca bacaan sholat, yakinkan Allah mendengarnya, sehingga ucapan kita itu beretika. Beretika itu ya menurut aturan lah. Sebaiknya membacanya setiap kita maksudkan wakaf, kita bernapas. Ya, bukan tak boleh wasol, boleh. Tapi kalau kita maksudkan wakaf, maka bernapas. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita maksudkan di situ wakaf, bernapas. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita maksudkan wakaf, dari mana kita tahu maksud wakaf itu bacaannya? Kalau bilangnya Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, itu wakaf, dia seolah-olah wakaf. Sama dengan saktah, berhenti tapi tak bernapas. Kalau mau wasol, bacaannya seperti bacaan wasol. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu bacaan wasol seperti itu. Jangan bacaannya berwakaf-wakaf, berhenti-berhenti, tapi napasnya tak diambil baru, sama saja tidak. Jadi kalau mau wasol, mau cepat nih, bacaannya bacaan wasol. Jadi hukum aturan membacanya itu seperti aturan bacaan wasol. Gimana tuh caranya tadi? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Jangan mi'al pula. Itu antara wasol sama wakaf. Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta. Gitu aturannya. Jadi ada bacaan wasol, ada bacaan wakaf. Yang ketiga, yakin Allah itu melihat. Apa yang dilihat? Apa yang kita lakukan? Ketika kita berdiri, kita yakin Allah melihat kita. Ketika kita ruku, yakin Allah melihat kita. Kalau yakin Allah melihat, maka sempurnalah keadaannya. Berdirinya sempurna, tidak goyang-goyang. Memang ada orang sholat goyang-goyang? Ada. Ya, kayak tiang kayu di tengah lautan ada. Ada sholat gitu ya, tidak goyang-goyang. Nanti ruku dengan tumak ninah. Tumak ninah itu artinya apa? Diam sejenak. Kalau waktu ruku itu sekurang-kurangnya membaca doanya itu satu kali, membaca tasbihnya itu Subhana rabbiyal azim. Minimal begitu. Udah bisa itu. Kemudian Iktidal pun begitu. Rasa dilihat oleh Allah. Jadi 3 poin ini penting kita yakini. Sebenarnya sifat Allah yang lain yang disebut oleh Allah, baik itu dalam Al-Quran atau disebut oleh Rasulullah di dalam hadisnya, ya mesti kita yakini. Minimal 3 itu
akan membantu kekhusyuan kita dalam sholat, begitu katanya. Kemudian yang kedua, nanti bisa bermunajat kepada Allah. Dalam surat Yasin, kita hafal semuanya surat Yasin yang disebutkan begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan min rabbir rahim. Di sini bakal kita ulang 3 kali. Ya kan, inna ashabal jannah, sesungguhnya penduduk surga itu al-yawma, pada hari itu, fi syughulin fakihun, fi syughulin, dalam kesibukan, fakihun, bersenang-senang. Jadi orang dalam surga itu sibuk bersenang-senang, bukan sibuk macam kita di dunia ini. Sibuk banyak pekerjaan, bukan. Sibuk orang dalam surga itu sibuk bersenang-senang. Fi syughulin fakihun. Makanya bagus baca Yasin itu, sebenarnya baca Quran semuanya bagus, ya kan? Apalagi kalau kita paham maknanya. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqi'un. Hum, mereka, wa azwajuhum, dan pasangan-pasangan mereka, istri-istri mereka, katanya fi zilalin, di tempat yang teduh. Kemudian alal araiki muttaqi'un, kemudian bersandar di atas sofa-sofa, di atas tempat duduk yang indah. Dapat dibayangkan gimana tuh, di tempat teduh, ya kan? Terus ada sofa-sofanya, duduk bersantai-santai di situ. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Katanya mereka mendapatkan fakihah, buah-buahan. Buah-buahannya bukan buah-buahan macam buah lengkeng, buah matoa, buah surga lah. Wa lahum ma yad'un, dan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Coba ini kehidupan macam apa ya? Bersenang betul, begitu sibuk bersenang-senang. Bayangkan di bawah tempat yang teduh, bayangkan ada pohon-pohon indah, ada tempat duduknya, bersandar di situ, ada buah-buahan. Kemudian walahum ma yad'un, mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Apa yang diinginkan itu datang. Ini Allah kok begini-gini kali merayu-rayu kita. Kadang saya baca banyak sekali ayat Al-Quran bercerita tentang yang begini ini. Apa sih perlunya Allah ini sama kita ini kok cerita tentang ini? Ini kitab Al-Quran bukan kitab sembarangan, kitab suci kita sebut. Tapi kok cerita yang ini? Apa pentingnya ini cerita ini? Dan cerita yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis, tidak ada yang tidak penting, semuanya penting. Allah ceritakan, bayangkan keindahan-keindahan dalam surga. Begitu Allah itu mengajak kita untuk mau berbuat baik. Ya Allah, enggak dapat kita bayangkan bagaimana keadaan kita ini sebenarnya. Kita ini sebenarnya gimana sebenarnya? Kalau Allah begitu membujuk-bujuk kita, membujuk-bujuk kita, merayu-rayu kita agar mau jadi orang yang baik. Kemudian mendapatkan keridhaan, waridwan minallah akbar, dan keridhaan dari Allah itu
disebutkan oleh Allah dalam surah At-Taubah, itu yang kenikmatan yang lebih besar, keridhaan dari Allah. Ridho itu bahasa kita itu apa? Ridho itu senang. Bapaknya dikaitkan dengan manusia, Allah sebutkan dalam hadis Nabi, katanya ridho fi ridhol walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang tua. Kalau orang tua kita ridho, Allah ridho. Jadi dikaitkan itu. Tentu selama orang tuanya ini orang tua yang beriman. Kalau orang tua yang tak beriman, umpamanya maaf orang masuk ke Islam, begitu masuk Islam langsung tak ridho dia, tak ridho yang seperti itu tak berlaku. Artinya ridho ini ridho orang tua yang beriman. Tidak ada orang tua yang tidak menginginkan kebaikan kepada anaknya, apalagi orang tua yang beriman pasti menginginkan kebaikan dalam pengertian yang sesungguhnya. Ada juga orang yang sayang sama anaknya, tapi pengertiannya berbeda. Sayang kepada anaknya memberikan kesenangan kepada anaknya, padahal kehidupan yang dinikmati dalam bentuk kesenangan itu sementara sifatnya, enggak lama, sebentar saja. Nah, itu yang ketiga. Kemudian Allah juga mengatakan, nah tentang keridhaan itu juga dalam surah Al-Imran ayat ke-15 umpamanya, mengenai hadis yang berkait tentang ini disebutkan begini. Idza dakhala ahlul jannah al-jannata yaqulullahu ta'ala. Apabila masuk penduduk surga itu ke dalam surga, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa kata Allah? Alam mana tadi? Turiduna syai'an azidukum. Kamu menginginkan sesuatu yang lain, azidukum, saya akan tambahkan. Jadi kan masuk ke surga, Allah akan mengatakan hal itu. Jika kamu menginginkan sesuatu, akan ditambahkan. Masih mau tidak yang lain? Apa jawaban orang pada waktu itu? Katanya, yaquluna alam tubayyid wujuhana. Apa katanya? Bukankah engkau sudah menjernihkan wajah-wajah kami? Alam tudkhilnal jannah. Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga? Alam tunjina minan nar. Bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka?